Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Metode Altman Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun bab pertama yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, yang mana adapun beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 pada perekonomian di Indonesia, yang mana mengakibatkan perekonomian lumpuh. Tak luput pula perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia mengalami efek dari dampak pandemi tersebut, yang mengakibatkan mendapat peringatan atau notasi khusus dari pihak Bursa Efek Indonesia karena kesulitan keuangan atau financial distress, bahkan nyaris bangkrut. Untuk menghindari kebangkrutan yang terjadi, maka diperlukan sebuah analisis untuk mengatasi hal tersebut. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan dengan menggunakan model Altman Z-Score. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mana saja yang diprediksikan akan bangkrut menurut metode Altman Z-Score. Yang kedua, perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mana saja yang diprediksikan dalam gray area menurut metode Altman Z-Score. Lalu yang ketiga, perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mana saja yang diprediksikan masih sehat menurut metode Altman Z-Score. Lalu adapun tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mana saja yang diprediksikan akan bangkrut menurut metode Altman Z-Score. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mana saja yang diprediksikan dalam gray area menurut metode Altman Z-Score. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mana saja yang diprediksikan masih sehat menurut metode Altman Z-Score. Lalu berikutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai analisis metode Altman Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan bagi perusahaan sehingga dapat dilakukan evaluasi serta perbaikan-perbaikan terhadap kinerja perusahaan guna dapat mencegah terjadinya kebangkrutan. Lalu adapun bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan menambah referensi bagi peneliti. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka yang terdiri dari beberapa landasan teori, yaitu yang pertama ada kebangkrutan dan kesulitan keuangan, lalu faktor-faktor penyebab kebangkrutan, lalu manfaat meramalkan kebangkrutan, lalu ada laporan keuangan, berikutnya tujuan dan jenis laporan keuangan, dan yang terakhir ada model Altman Z-Score. Lalu berikutnya ada penelitian terdahulu, mana dari Tri Mutlifah tahun 2017 yang berjudul Penggunaan metode Altman Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua ada dari Selvia Nur Octavia, Rusdiah Iskandar, dan Priyo Utomo tahun 2016 yang berjudul Analisis Altman Z-Score pada otomotif dari komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada dari Krisna Dewanti, Setyaningrum, Berliani Darkas Rambu Atahu, Immanuel Maria Sakti tahun 2020 yang berjudul Analisis Z-Score dalam mengukur kinerja keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir ada dari Endah Triwahyuning Tias dan Dian Permatasari tahun 2021 yang berjudul
prediksi financial distress melalui Altman Z-score. Adapun selanjutnya ada kerangka pikiran yang bisa dilihat pada layar kaca Anda, yaitu yang terdiri dari laporan keuangan perusahaan, lalu ada analisis metode Altman Z-score, lalu ada interpretasi tingkat kesehatan perusahaan yang terdiri dari kategori sehat, kategori gray area, dan kategori diprediksi akan bangkrut. Lalu berikutnya ada model penelitian yang bisa dilihat juga pada layar kaca Anda, yang mana untuk panah yang tipis itu berpengaruh secara parsial dan garis panah yang tebal itu pengaruh secara simultan. Lalu selanjutnya ada hipotesis, yang mana untuk rumusan masalah pertama, untuk H0-nya, metode Altman Z-score tidak menyatakan kebangkrutan pada perusahaan bernotasi khusus mana saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk H1-nya, metode Altman Z-score menyatakan kebangkrutan pada perusahaan bernotasi khusus mana saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk rumusan masalah yang kedua, untuk H0-nya, metode Altman Z-score tidak menyatakan keadaan gray area pada perusahaan bernotasi khusus mana saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu H1-nya, metode Altman Z-score menyatakan keadaan gray area pada perusahaan bernotasi khusus mana saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk rumusan masalah yang ketiga, H0-nya, metode Altman Z-score tidak menyatakan keadaan masih sehat pada perusahaan bernotasi khusus mana saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk H1-nya, metode Altman Z-score menyatakan keadaan masih sehat pada perusahaan bernotasi khusus mana saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu berikutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang mana adapun desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Lalu berikutnya untuk objek penelitiannya, yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021 yang bernotasi khusus. Lalu untuk operasional variabelnya, untuk variabel dependen yaitu kebangkrutan perusahaan dan variabel independennya yaitu Altman Z-score. Lalu untuk populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu untuk populasinya adalah semua perusahaan bernotasi khusus yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2021. Dan sampelnya yaitu sebanyak 25 perusahaan yang diambil dengan metode judgment sampling. Lalu untuk jenis dan sumber datanya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Dan yang terakhir untuk metode pengumpulan datanya, pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan library research. Lalu alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan Altman Z-score dengan rumus nilai Z-score sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5, di mana X1-nya itu yaitu net working capital to total asset, untuk X2-nya yaitu return net earning to total asset, lalu untuk X3-nya earning before interest and tax to total asset, lalu X4-nya yaitu market value of equity to book value of debt, lalu yang untuk X5-nya sales to total asset. Dengan nilai cut off yaitu kurang dari 1,81 diprediksi bangkrut, lalu 1,81 sampai 2,99 dinyatakan gray area, dan lebih besar 2,99 dinyatakan masih sehat. Sekian proposal penelitian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.